Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Sagittarius. Ini tarikan energi tertanggal 1 hingga 7 bulan Juni 2024. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Langsung aja mari mulai. Situasi antara Sagittarius dengan pasangan asmaranya. Jadi kalau saya rasa hubungan asmara ini tuh lebih cenderung seperti pertemanan ya. Seperti kayak lagi ndak butuh adanya komitmen. Gitu ya. Saling terbuka, saling deket, saling gombal, saling kelihatan saling mau gitu. Tetapi tanpa mau repot-repot, sibuk-sibuk gitu ya, untuk membayangkan tentang bagaimana ke depannya hubungan ini. Nah, beberapa di antara kaum Sagittarius, ya sebenarnya sih pengen berharap ya, ada yang jelas tentang hubungan ini. Tetapi juga di situ tuh takut gitu, takut berharap gitu. Mungkin ya takut kecewa gitu ya, takut nanti mem-PHP-in diri sendiri, modelnya seperti itu ya. Kayak yang dianggap hubungan ini tuh terlalu indah, gitu. Terlalu indah ini tuh kalau untuk bisa bersama gitu, karena juga mungkin kalau dilihat secara realnya, fakta kenyataan di lapangannya, boleh-boleh memang sudah terbaca sedikit sekali kemungkinan untuk bisa menjadi untuk bisa punya status yang jelas gitu ya. Kalau hanya sebatas interaksi, oke, memang bisa-bisa aja gitu. Tetapi kok kayaknya berstatus sebagai pacar yang sah gitu ya, yang seluruh dunia itu bisa tahu gitu, atau menjadi ceritanya suami istri gitu ya, itu tuh serasa apa iya bisa gitu ya, karena mungkin ada jarak yang sangat jauh di situ. Entah itu memang beneran jarak satu di Amerika, satu di Australia misalnya, atau usia, atau latar belakang, atau ya agama, atau ya status sosial gitu ya. Atau ya memang jangan-jangan di sini tuh ada yang sudah tidak single lagi, sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya pacar gitu ya. Kok ndak mungkin, karena berat banget untuk dapat restu gitu ya. Atau kok kayak aduh masa iya harus bercerai kemudian untuk bisa bersama, misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak ada batu ganjalannya di sini terasa gitu ya. Terutama itu tuh disadari oleh Sagittariusnya itu. Makanya itu tuh kayak ini kayak daydream, kayak mimpi di siang bolong gitu. Gitu ya. Jadi ya mungkin sempat ngotot Sagittarius gitu, sempat ngotot untuk beberapa saat gitu ya, aku dengan dia, kayak gimana pun yang apapun yang terjadi aku tuh mau sama dia kayak gitu ya. Cuman kengototan itu tuh akhirnya terpaksa gugur gitu ya, karena harus melihat loh fakta-faktanya, melihat kesungguh-sungguhannya gitu. Apalagi ketika Sagittarius meneropong si pasangan, ya dia akan juga tertampar gitu ya, biar real gitu. Karena si pasangan ini tuh pun boleh jadi ya dia nunjukin juga ketidakseriusannya dia sama Sagittarius lah, terus mau gila sendiri gitu, mau gila sendiri berharap-harap. Nah disitulah Sagittarius yang
aduh kok jadi takut ya, makin kesini tuh takut akan bermimpi indah. Soalnya lah udah banyak alasan yang bisa mematahkan, mengkaburkan mimpi indahnya Sagittarius untuk dengan si dia gitu ya. Nah cuman ya walaupun itu hanya sebatas seperti angan-angan Pak Cendol ya, hubungan ini kemana arahnya di depan sana, tapi walaupun begitu ya Sagittarius juga tidak urung mundur ya dari terkoneksi terhubung dengan si seseorang ini gitu. Ini tuh kayak ada juga, maaf ini seperti Sagittarius menjatuhkan harga diri dia sedikit gitu ya, jatuh sedikit seperti yang kayak udah deh pokoknya dapat pis-pisannya, apa itu bahasa Indonesia pis-pisannya, dapat percikan-percikannya aja gitulah, dapat sedikit-sedikit aja pun gitu ya, dapat remah rengginangnya aja pun gitu. Bisa jadi Sagittarius udahlah, aku udah harus merasa puas gitu ya, aku harus sudah merasa puas dengan apa adanya yang aku terima dari dia, walaupun ya itu jauh banget dari standar idealnya Sagittarius gitu. Tapi ya Sagittarius ya udah, soalnya Sagittarius juga ya kata Mari tadi ya happy, ya bahagia, ya senang gitu ya. Bisa berkenalan dengan dia pun sudah senang banget gitu ya. Bisa deket gitu ya, bisa terkadang diperlakukan dengan indah, dengan spesial, sehingga Sagittarius ini tuh berbunga-bunga. Walaupun sedikit sekali pengalaman itu pernah terjadi, tapi yang menurut Sagittarius ya itu berharga, dan kok kayak ada keinginan untuk biar itu bisa terulang kembali gitu loh ya, gitu energinya Sagittarius. Jadi seperti yang Sagittarius ini tuh agaknya cenderung memaksakan diri dia gitu ya untuk tetap bisa terhubung, masuk dalam bagian perjalanan hidup si pasangannya ini gitu. Mungkin ya Sagittarius terpaksa harus duduk diam, duduk tenang gitu ya, menunggu kapan seseorang ini akan datang gitu ya, kapan dia dicolek ya, kapan dia dihubungin ya. Sagittarius mungkin nggak bisa kalau dia yang duluan melakukan. Sepengen apapun Sagittarius terkoneksi dengan seseorang ini, tapi bisa aja apa yang dilakukan Sagittarius tidak direspon sama si dia ya. Jadi mau nggak mau kayak kata Mari tadi, Sagittarius ya beradaptasi aja, walaupun dia harus menjatuhkan idealnya dia lumayan banyak gitu ya, harga diri dia lumayan harga banting gitu pokoknya ya, model Sagittarius ini banting harga diri gitu ya Sagittarius, agar bisa dengan dia. Saya rasa untuk sampai Januari aja, Juni ini gitu ya, Sagittarius di situ ya mau aja gitu ya, nggak mau gitu loh, mau nggak mau ya harus mau banting harga gitu ya modelnya Sagittarius. Dan lagi-lagi kayak Mari baca ini energi pasangannya Sagittarius, nggak jelas juga nih kayak gimana orangnya gitu ya. Ya mungkin koneksi ini sudah terjalin cukup lama, jadi seperti keterhubungan ini itu hanya karena pernah punya pengalaman bersama aja gitu ya. Dan kalau dilihat memang ini ya, kalau ini ceritanya PDKT atau pacaran-pacaran yang baru-baru di awal, atau hubungan pernikahan yang baru-baru aja di awal mula gitu ya. Ini tuh kayak dia, pasangan Sagittarius ini seperti orang yang belajar ya dari apa yang terjadi dalam hidupnya. Mungkin seseorang ini tuh menggambarkan sebuah relationship itu tuh kayak ya indah ada, tapi bullshitnya juga tuh banyak. Itulah yang membuat dia rasanya Mari seperti
ingin berontak gitu ya dari keidealan hubungan tanda kutip normalnya, terutama Indonesia gitu ya. Jadi kayak yang nggak mau, walaupun mungkin sudah berstatus istri, berstatus suami ya si pasangannya Sagittarius ini, tapi butuh banget kebebasan. Apalagi kalau ceritanya masih pacaran. Atau lagi hubungannya PDKT-an gitu ya. Nah, jadi orang ini tuh kayaknya memang butuh hidup tuh yang freedom. Tak ada yang boleh kendalikan dia. Dia akan melakukan sesuka-suka hatinya aja, kayak sudah sunggokong ini modelnya ya. Berbuat sesuka hati yang gitu itu ya. Nah, di sana kalau dia memang mood ya dia dengan Sagittarius. Kalau dia nggak mood ya enggak. Gitu. Dan saya rasa seseorang ini tuh tidak mau fake gitu ya. Dia tidak mau untuk berpura-pura. Memang kadang-kadang mau juga menggombal. Tapi gombalannya yang mana dia jujur, yang mana dia menggombal, itu tuh terverifikasi, terkonfirmasi dengan cara sikap dan lakunya. Jadi cepet banget ini orangnya bisa dibaca sama Sagittarius. Gitu ya. Apalagi saat ini Sagittarius sudah berani untuk jujur melihat apa adanya ya tentang si pasangannya ini. Jadi cepat terbaca kayak gimana sesungguhnya tabiat, karakter, kemauan, rencana, motif dari si pasangannya ini. Gitu. Dan dia tuh nggak takut ya untuk tampil menjadi diri dia sendiri. Jadi dia tuh nggak gentar dengan kritiknya orang, ya, kritiknya Sagittarius, kritiknya orang-orang yang ada di sekitar mereka, dia nggak takut gitu. Jadi ya suka-suka dia saja modelnya di sini, gitu ya. Nah kalau ini hubungan PDKT, ini PDKT-nya main-main aja ini, gitu ya. Hubungan PDKT-nya ya namanya hubungan PDKT ya, masih lebih kayak cenderung bercanda. Gitu ya, masih kayak cenderung lebih besar bercanda gitu ya, paling jauh hanya pertemanan aja ini yang bisa dia tawarkan ke Sagittarius ya. Kalau model masih hubungan PDKT memang agak lebih repot kalau hubungannya ini tuh sudah pernikahan, soalnya bisa ndak mau bertanggung jawab gitu ya, agak kekanak-kanakan. Energi pasangan Sagittarius ini tuh agak kekanak-kanakan kalau dimasukkan ke hubungan yang sudah serius, katakanlah rumah tangga misalnya begitu. Agak kekanak-kanakan di sini. Ketemu masalah, larinya ini. Lari dia orangnya. Gitu ya. Ada problem yang harusnya problem itu dipecahkan. Gitu. Dia enggak akan mau itu memecahkan problem itu. Mau ngobrol aja pun dengan Sagittarius gitu ya, cari akar masalah kemudian biar bisa jumpa sama solusi, bisa-bisa dia tuh enggak mau. Lebih cenderung seseorang ini kalau dia anggap itu sesuatu sudah rusak, walaupun ngerti masih bisa diperbaiki, tapi ada kecenderungan dibuang sajalah. Nah, begitu modelnya dia. Ya, ditinggalkan sajalah. Jadi ibaratnya cerita ngebenahin, memperbaiki, lebih kayak cenderung dia tuh enggak mau. Nah kayak gitu ya. Hanya berlaku ya status karakter kanak-kanak jika di satu hubungan yang serius. Tapi kalau hubungannya masih pacaran, apalagi masih PDKT, ya nggak senang tinggal ya hal yang biasa ya. Dapat dimaklumi, dianggap wajar, nggak boleh dibilang kekanak-kanakan. Namanya lagi memilih gitu kan. Ya suka-suka hati gitu. Nah gitu ya. Jadi jangan marah ya kalau tadi Mari bilang kekanak-kanakan. Hanya kekanak-kanakan kalau ada di sebuah hubungan pernikahan, hanya itu aja gitu. Atau tunangan ya, minimal tunangan baru bisa dikatakan kekanak-kanakan. Tapi ya orangnya mungkin itu tuh pasangannya Sagittarius ini tuh cenderung agak mudah trauma gitu ya, cepat pesimis dia. Kalau udah ada problem, cepet dia pesimis. Aduh ini nggak bisa diperbaiki lagi. Gitu.
Ya, mungkin juga dia belum punya pemahaman bahwa ada beberapa hal yang harus ditanggungjawabkan untuk dicarikan solusinya. Nah, mungkin dia belum punya kepahaman tentang hal itu. Merasa nggak cocok, merasa ada kendala, merasa ada tantangan, lari saja. Nah, mungkin dia punya pola asuh atau pengertiannya dia tentang hidup ya begitu. Yang nggak cocok tinggal. Ya lagi ada problem, lepaskan. Berarti itu tuh bukan jodoh misalnya, yang kayak gitu. Ya. Jadi seseorang ini tuh kayak cenderung dia ada bisa masa bodohnya ya. Ada bisa masa bodoh dalam menjalani, mari rasa menjalani relationship ya. Mungkin untuk beberapa ini bisa juga menjalani hidup agak-agak ada kecenderungan boleh jadi masa bodohnya. Belum bisa konsisten gitu. Gitu ya. Tapi asik kalau bisa santai, kalau mau santai dengan menghadapi dia, ini tuh asik. Dia sahabat yang lumayan menyenangkan ya. Dia teman hangout yang fun gitu. Pokoknya nggak boleh serius-serius aja dengan si seseorang ini, gitu ya. Nggak boleh terlalu kayak, lah kan berpasangan, harusnya kalau berpasangan itu tuh begini, begitu. Kalau punya prinsip yang demikian memang berat, gitu. Ya, tapi kalau bisa fun, tenang aja gitu ya. Ya ikut-ikutan merdeka juga gitu. Nggak usah ada sebuah keharusan harus begini, harus begitu. Baru bisa ngejalani hubungan dengan mudah gitu. Tapi kalau Sagittariusnya rewel bawel, ada standar-standarnya Sagittarius sendiri yang sakit nanti. Gitu. Berat sendiri. Soalnya kalau orang ini juga dibilangin apa, ndak akan mau itu. Gitu ya. Dikasih saran, ndak akan mau. Punya pandangan-pandangan walaupun itu pandangan-pandangan yang dianggap baik gitu ya, sesuai dengan kaidah agama misalnya gitu ya, misal sesuai dengan standar moral sosial masyarakat misalnya gitu. Dia ini tuh bisa, itu orang lain, aku bukan kayak gitu, aku nggak mau yang seperti itu, aku mau jadi dirinya aku sendiri gitu. Dia mau ceritanya harus berbohong, mau ceritanya harus melanggar kaidah-kaidah, dia bisa ora urus, aku senangnya begini, aku sukanya begitu. Dia lebih kayak gitu ya, menjadi diri sendiri. Walaupun dia misalnya tahu juga ada beberapa, namanya manusia ya, tetap nurani, akal bermain. Walaupun mungkin dia tahu ada yang dia lakukan salah dalam hubungan ini, sikap-sikapnya dia bisa aja sikap-sikap yang keliru. Tapi dia mau itu tuh kayak ngebebasin dirinya dia dari rasa bersalah itu. Gitu. Ya. Jadi kalau hubungan PDKT bisa jadi memang PDKT ini tuh mau dia satu masa agak-agak agresif mengejar. Terus kemudian ini bisa berubah menjadi kayak yang cuek gitu ya. Misalnya gini, dalam PDKT selama beberapa minggu dia ngejar terus, tapi habis itu dia diam, dia bisa hilang, dia bisa tidak berkabar. Nah gitu ya. Pokoknya kalau mari lihat semangat hubungan ini ya, semangat menjalani hubungan ini, terutama di 1 hingga 7 bulan 6, itu tuh mau nggak mau Sagittarius juga harus freedom gitu. Harus jiwanya harus bebas, mentalnya harus lepas, kalau enggak sakit gitu ya, kalau enggak sakit di kemudian hari. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Capricorn, Libra, Aquarius, kemudian energi dari Sagittarius, kemudian ada Gemini, ada energi Gemini ya. Oke.
Mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.